أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang as-sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam pelajaran yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, ikhwan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan minadh-dhulumati ila nur, yang mengeluarkan dari masa kejahiliahan, masa kegelapan menuju masa yang terang benderang akan ilmu agama Allah, yaitu as-sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas tentang perang Badar, itu perang Badar Kubra. Satu perang yang sangat luar biasa. Satu perang, ini perang pertama dalam Islam setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Disebutkan perang Badar ini yaitu terjadi pada hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Di tahun kedua Hijriah. Hari Jumat, 17 Ramadan, di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Dan banyak sekali luar biasa keutamaan dari Perang Badar ini. Di antaranya, disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran bahwa perang Badar ini disebut oleh Allah Yaumul Furqan, Yaumul Furqan, hari pembeda. Ini hari pembeda antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir. Hari pembeda. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-41. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami, itu Nabi Muhammad SAW, pada hari Furqan, pada hari pembeda, Yaumul Furqan, itu pada hari dua pasukan itu bertemu, itu pasukan kaum muslimin dengan pasukan apa? Kaum kafirin. Saking luar biasanya hari tersebut, Allah Azza wa Jalla sampai menyebutkan tentang hari tersebut adalah Yaumul Furqan, hari pembeda antara kesyirikan dengan apa? Iman. Luar biasa, Masya Allah. Dan itu keistimewaan tersendiri dari perang Badar ini sendiri. Kemudian di antara keistimewaan dari perang Badar ini disebutkan orang-orang yang ikut perang Badar itu disebut Al-Badri. Dan gak pernah sahabat yang ikut perang-perang selain perang Badar disebut dinisbatkan dengan perang tersebut. Contoh perang Uhud. Gak ada yang dipanggil Uhudi misal. Atau perang Khandaki misal. Atau perang Khaybari misal. Gak ada. Tapi perang Badar satu-satunya perang yang dinisbatkan kepada orang-orang yang ikut perang tersebut, Al-Badri. Saking luar biasanya berarti apa? Perang tersebut dan sahabat-sahabat yang ikut pada perang itu. Istimewa tersendiri pada perang Badar dan juga sahabat-sahabat pada saat itu. Kemudian juga disebutkan perang Badar adalah perang yang diikuti oleh kaum muslimin yang paling terbaik atau sahabat yang paling terbaik, sahabat-sahabat yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Ja'a Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian berkata, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Bagaimana pendapat kalian
tentang Ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar di kalangan kalian. Bagaimana bagaimana kalian melihat orang-orang sahabat yang ikut perang Badar itu gimana? Min afdalil muslimin. Subhanallah. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu adalah kaum muslimin yang paling afdal, paling utama. Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Subhanallah. Jibril mengatakan apa? Sebagaimana itu pula yang terjadi pada para malaikat. Maksudnya apa? Para malaikat yang ikut peperangan perang Badar itu para malaikat yang terbaik maksudnya. Ketika manusianya, sahabatnya, itu sahabat yang terbaik, malaikat yang ikut perang Badar itu malaikat apa? Malaikat yang terbaik. Allahu Akbar, subhanallah. Dan dari sini pula kata para ulama menyebutkan apa? Satu-satunya peperangan yang para malaikat pun ikut berperang itu hanya perang Badar. Adapun perang yang lainnya, Uhud, Khandaq dan seterusnya, para malaikat menyaksikan jalannya perang dan menjaga Nabi SAW, tapi tidak ikut berperang. Hanya perang Badar sajalah yang para malaikat ikut berperang. Bahkan tadi disebutkan tuh, para malaikat yang ikut perang di perang Badar itu para malaikat yang terbaik. Coba bayangkan, saking luar biasanya perang Badar ini ya. Allahu Akbar. Dan di antara keutamaan juga perang Badar adalah apa? Orang-orang yang sudah ikut perang Badar tersebut, Allah Azza wa Jalla sudah ampuni dosa-dosanya. Dari hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari juga, kisah tentang seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah, yang ketika Nabi SAW ingin membuka kota Mekkah, Fathu Mekkah, kemudian Hatib ibn Abi Balta'ah melakukan kesalahan yang besar. Itu dia menulis surat kepada keluarganya yang ada di Mekah, mengabarkan bahwa Rasul SAW akan datang ke kota Mekah, akan membuka kota Mekah, akan menaklukkan kota Mekah. Dan ini bahaya. Dalam masa peperangan bahaya seperti ini, membocorkan rahasia. Ini pengkhianatan sebenarnya, dan ini dosa besar. Dan ini pengkhianatan sebenarnya, dosa besar. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Sungguhnya dia, wahai Rasulullah, sudah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati kaum mukminin. Fada'ni fa'adrib 'unuqah. Biarkan aku untuk memenggal lehernya, wahai Rasul. Yang kan Umar tegas luar biasa ya. Kemudian kata Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, alaysa min ahli Badr? Bukankah dia termasuk orang yang ikut perang Badar? Saya ingatkan, subhanallah. La'allallaha ittala' ala ahli Badrin. Semoga Allah Azza wa Jalla telah mengeluarkan orang-orang perang Badar. Faqal, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan apa? Keistimewaan bagi orang-orang perang Badar. Karena faqal i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Karena orang-orang ikut perang Badar dikatakan, kerjakanlah sesuka kalian yang kalian ingin kerjakan, karena kalian telah dijamin surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengatakan faqad ghafartu lakum. Aku, kata Allah, telah mengampuni kalian semua. Subhanallah, ini di antara keutamaan orang yang ikut apa? Perang Badar. Makanya ada gelar tadi Al-Badri, Al-Badri. Orang ikut perang Badar. Jadi para sahabat yang ikut perang Badar itu dijamin sudah masuk surga, itu jelas. Sebagaimana jaminan Nabi SAW kepada sebagian sahabat yang lain. Misal 10 sahabat yang dijamin surga dalam satu hadis. Jelas. Sama seperti orang ikut perang Badar, semuanya dijamin surga itu. Walaupun Hatib bin Abi Balta'ah melakukan kesalahan besar luar biasa, tapi ternyata dia sudah termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla akan ikut perang Badar. Ini keistimewaan tersendiri luar biasa, Masya Allah. Dan saya katakan tadi apa? Para malaikat ikut juga berperang pada perang Badar ini. Sebab terjadinya peperangan perang Badar, satu sebabnya yaitu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghadang, mencegat kafilah dagang milik orang Quraisy atau milik Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir ya, nanti masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghadang, ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang di dalamnya harta-harta orang-orang Quraisy. Karena kita tahu bersama Syam itu kan di atas sebelah utara, betul ya? Di bawahnya Madinah, di bawahnya Makkah. Salah satu yang ditakutkan oleh orang-orang Quraisy di Makkah ketika Rasul SAW dan para sahabat hijrah di Madinah,
perdagangan mereka ini bisa terganggu nih ke Syam nih. Nah, karena pasti lewat Madinah. Karena pasti melewati apa? Dan ternyata benar, subhanallah. Nah, ketika Abu Sufyan lewat situ, dan terbiasa orang-orang Quraisy menitipkan barang-barang dagangan mereka kepada orang-orang yang apa? Ingin berdagang ke Syam. Salah satunya Abu Sufyan. Yang subhanallah disebutkan, barang dagangan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Abu Sufyan itu berjumlah 1.000 ekor unta. Coba untuk bayangin, 1.000 ekor unta, nggak main-main. Dan hartanya itu sekitar 50.000 dinar. 1.000 ekor unta, 50.000 dinar. Dan yang bersama Abu Sufyan hanya 30 atau 40 orang. Nah, hanya Nabi SAW ingin menghadang. Hanya 30-40 orang. Salah satunya Amr ibn As ada di situ juga. Salah satunya adalah Makhramah ibn Naufal. Ada dalam kafilah Abu Sufyan tersebut. Hanya 30-40 orang. Terdengar bahwa, karena Nabi SAW pasti menyebarkan mata-mata tuh. Rasulullah SAW nggak tahu yang gaib pada hakikatnya, kecuali yang Allah Azza wa Jalla beritahu kepada beliau. Maka beliau menyebarkan mata-mata. Mata-mata beliau sampai kepada beliau kabar bahwa Abu Sufyan akan lewat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seterusnya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Hadhihi 'airu Quraisy, fiha amwaluhum, fakhriju ilaiha la'alla Allah yunfilukumuha." Yunfilukumuha. Ini adalah kafilah dagang orang-orang Quraisy, di dalamnya banyak harta rampasan perang luar biasa, maka keluarlah. Bagaimana pendapat kalian? Ayo kita keluar, fakhruju. Ayo kita keluar untuk menghadangnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita apa kemenangan dari itu. Karena pada saat itu ini banyak orang yang salah. Banyak orang mengatakan, "Oh, Rasul merampok berarti di sini nih." Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Orang-orang Quraisy sudah ada peperangan di situ sudah. Betul ya? Ini yang pertama nih. Nah, orang-orang orientalis menganggap oh ini Muhammad merampok kalau seperti ini. Enggak, salah. Keadaannya keadaan perang, dan tidak ada yang mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad merampok. Enggak, karena mereka tahu mereka dalam keadaan perang pada saat itu. Mereka dalam keadaan apa? Peperangan. Yang kedua, harta-harta para sahabat sudah keburu diambil dulu sama orang-orang Quraisy. Betul ya? Ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak boleh apa-apa. Semua harta para sahabat diambil sama orang Quraisy. Hartanya, tanahnya, rumahnya, luar biasa, semua ditinggal. Jadi sudah keburu apa? Dirampok dulu oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum apa? Sebelum Rasulullah SAW mencegah seperti ini. Dan ini sekali lagi saya katakan bukan apa? Bukan termasuk mencuri atau merampok, tapi keadaannya keadaan perang pada saat itu. Halatul harb. Keadaan apa? Peperangan pada saat itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, "Inni ukhbirtu an 'airi Abi Sufyan annaha muqbilah." Aku dikabarkan bahwa kafilah dagang Abi Sufyan ini datang dari Syam nih. Akan datang lewat ke teritorial kota Madinah nih. Fahalakum an nakhruja qibala hadhil 'air la'alla Allah yughnimnaha. Bagaimana kalau kita keluar untuk menghadang kafilah dagang tersebut? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ghanimah kepada kita. Lihat, ghanimah. Jadi harta rampasan perang jatuhnya. Maka para sahabat mengatakan, "Na'am," fakharajna ma'ahu. Maka para sahabat setuju, kemudian ikutlah berperang. Nah, pada saat itu yang dibolehkan ikut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu hadir saja. Ini diantara sebab banyak atau sebagian dari sahabat itu nggak ikut peperangan, nggak ikut peperang Badar maksudnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan kepada para sahabat yang sudah siap sekarang kita berangkat. Sudah siap sekarang nih dengan ontanya atau dengan kudanya dan seterusnya, ayo kita berangkat. Karena yang dihadapi hanya 30-40 orang. Ini niat awalnya nih. Niat awalnya yang dihadapi hanya 30-40 orang. Nggak banyak. Tapi ternyata nanti kita akan sebutkan Allah Azza wa Jalla mentakdirkan lain. Bukan ketemu kafilah dagang Abu Sufyan, tapi bertemu dengan orang-orang Quraisy yang jumlahnya 1.000 orang. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada para sahabat bahwa yang hadir saja sekarang, yang ikut kita untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan.
Adapun yang minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya balik dulu keluar kota Madinah untuk ngambil unta saya, kuda saya dan seterusnya. Kata Rasulullah, nggak usah. Nggak usah, ya. Yang kita hadir saja. Yang ikut hadir sekarang, yang sudah siap, kita berangkat sekarang. Makanya sebagian sahabat kemudian ada yang tidak ikut apa? Peperangan ini. Sebagian sahabat tidak ikut peperangan ini. Dan tidak dicela. Dan tidak dicela. Beda sama perang Tabuk, betul ya? Kalau perang Tabuk, subhanallah, kaum muslimin akan menghadapi Romawi yang jumlahnya luar biasa besarnya di perang Tabuk tersebut. Kemudian apa? Benar-benar memang khusus untuk perang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Sehingga orang-orang, para sahabat yang nggak ikut perang Tabuk, yang ternyata itu karena duniawi, dicela, bahkan dihajar oleh, diboikot oleh Nabi 50 hari, bayangkan, subhanallah. Di antara Ka'ab bin Malik, hadis yang panjang luar biasa masalah itu. Nah, sedangkan orang yang nggak ikut perang Badar itu nggak dicela. Karena sekali lagi aslinya keluar bukan untuk perang, tapi keluar untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Yang di dalamnya banyak harta-harta orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Abu Sufyan. Ini nggak dicela sama sekali. Jumlah kaum muslimin pada saat itu disebutkan 300 belasan. 300 belasan. Disebutkan 300 wa bid'ata asyarata rajulan. 300 bid'ah itu antara 3 sampai 9. 300 sekian. Tapi nggak sampai 320. Paling banyak adalah dari Ansar. Disebutkan dari Muhajirin 60 sekian, 60 lebih. Dan dari Ansar itu sekitar 240 lebih. Dari Ansar 240 lebih, dari Muhajirin 60 lebih. Jadi jumlahnya 300 lebih. Jadi khilaf ulama masalah berapa jumlah pastinya ini. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 319. Tapi intinya nggak sampai 320. Tidak sampai apa? 320. Ini jumlah kaum muslim ini ikut pada saat itu tuh. Yang ikut pada saat itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini di tanggal 12 Ramadan. Tadi terjadi kapan? Hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Nah ini Nabi SAW keluar dari kota Madinah tanggal 12 Ramadan di hari Sabtu. Bulan Ramadan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah ibnu Umi Maktum untuk menggantikan beliau di kota Madinah. Abdullah ibnu Umi Maktum, luar biasa, masya Allah, seorang yang sahabat yang kedua matanya buta, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla melalui surat Abasa karena beliau. Rasulullah SAW sangat senang dengan beliau, masya Allah. Jadi beliau memberikan apa? Kota Madinah dititipkan kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan satu lagi disebutkan Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah ini sempat ikut keluar, tapi sampai di Rauha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Lubabah untuk pulang. Abu Lubabah pulang temani Abdullah ibnu Umi Maktum di kota Madinah. Ini dua orang, Abdullah ibnu Umi Maktum dan Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Yang paling pertama adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Jumlah para sahabat Nabi 300 belasan. 313, 317, 319. Jumlah kafir Quraisy berapa? Awalnya itu 1.300 awalnya. Ini kita akan sebutkan. Tapi kemudian jadi 1.000 orang. Jadi 1.000 orang. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang sahabat yang tidak ikut perang Badar disebutkan adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Ruqayyah istri beliau sekaligus anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sakit dan Allah Azza wa Jalla takdirkan meninggal. Jadi ketika Nabi dan para sahabat pergi keluar untuk perang Badar, itu pada saat itu sakit tuh. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, Ruqayyah Allah takdirkan sudah apa? Meninggal. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut. Di antara sahabat yang gak ikut juga Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Dua sahabat yang dijamin surga dalam satu hadis 10 sahabat nih. Dua sahabat ini kan ini, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena keduanya diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memata-matai. Nah ini yang saya katakan, Nabi SAW banyak apa? Mengutus para sahabat untuk memata-matai itu. Kafir Quraisy seperti ini.
Ternyata yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mata-mata yang lain yang sudah mengabarkan duluan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau, Talha dan juga Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid tidak sampai ikut di perang Badar tersebut. Nah, masih banyak di antara yang tidak ikut dalam perang apa? Dalam perang Badar ini sahabat, dan sekali lagi itu sama sekali tidak dicela. Sama sekali tidak dicela. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian sahabat yang ikut dalam perang Badar ini, tapi tidak sampai mengangkat senjata. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik disebutkan ketika ditanya oleh Anas, hal syahidta badran, apakah engkau melihat perang Badar, itu menyaksikan perang Badar? Wa aina aghibu an badrin. Maka beliau mengatakan, dan aku wa aina aghibu an badr. Bagaimana aku bisa gaib pada perang Badar? Maksudnya apa? Anas bin Malik ini pada saat itu ikut perang Badar tapi tidak mengangkat senjata karena menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat itu umurnya masih 10 tahun pada saat itu, dan memang apa, melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun kurang lebih, subhanallah, 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini ikut di perang Badar tapi tidak sampai mengangkat senjata. Tapi yang luar biasa adalah Anas bin Malik termasuk orang yang apa, termasuk orang yang ikut perang Badar. Jadi Allah Azza wa Jalla tetap apa, menetapkan Anas bin Malik bahwa tetap orang-orang sahabat, salah satu sahabat yang ikut dalam perang Badar walaupun beliau tidak mengangkat senjata. Ini keistimewaan luar biasa, masya Allah. Ini keistimewaan luar luar biasa dari Anas bin Malik dan perang Badar itu sendiri, masya Allah. Dari perang Badar itu sendiri. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluar perang Badar dengan jumlah tadi 300 berapa? 300 sekian. 300 belasan. 300 belasan. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, karena banyak dari para sahabat yang miskin, subhanallah. Nabi dan para sahabatnya naik unta bergantian. Allahu Akbar, luar biasa, masya Allah. Nabi SAW naik unta apa? Bergantian. Jadi satu unta dinaiki oleh 3 orang. Maksudnya 3 orang ini apa? Bergantian. Jadi ketika keluar dari kota Madinah, misal Rasulullah SAW naik dulu, nanti ketika sudah sampai tengah, gantian Rasul dengan sahabat yang lain. Seperti itu juga yang lain. Jadi karena mereka terbatas, unta yang mereka miliki terbatas, maka kemudian unta tersebut apa? Ya'taqibun ba'iran. Mereka saling bergantian menaiki unta satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Yang luar biasa adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan 3 orang tadi ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedapatan sama 2 orang. Siapa itu? Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib. Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib menginginkan, ya Rasulullah SAW, engkau nggak usah turun. Jadi engkau nggak usah bergantian dengan diriku, dengan diri kami, kata Ali dan Abi Lubabah nih. Karena beliau pasti mereka berdua ingin memuliakan Nabi SAW, luar biasa. Masa Rasulullah SAW yang nuntun, kita yang naik, kan gak enak maksudnya, betul ya? Engkau nggak usah bergantian, biar engkau di atas saja, wahai Rasulullah SAW. Allah Akbar. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma aqwa minni. Tidaklah kalian berdua lebih kuat daripada diriku. Wala aghna bi aghna 'anil ajri minkuma, dan aku juga membutuhkan pahala sebagaimana kalian membutuhkan pahala. Allahu Akbar. Ya, tawadhu'nya Nabi SAW yang luar biasa, masya Allah. Ketika beliau disuruh oleh Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah tetap naik di atas onta, jangan turun, sudah nggak usah bergantian dengan kami, ya Rasulullah. Kami aja nuntun, kau di atas aja tuh. Rasul mengatakan, ma antuma aqwa minni, kalian berdua nggak lebih kuat daripada diriku pada hakikatnya. Dan kalian dan aku juga tetap membutuhkan pahala sebagaimana kalian berdua membutuhkan pahala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, subhanallah. Nah, di antara juga yang bergantian adalah satu 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 kelompok itu Abu Bakar, Umar dan Abdurrahman ibn Auf. Abu Bakar, Umar dan Abdurrahman itu bergantian satu unta dengan yang lain. Kemudian Hamzah dengan Zaid ibn Haritha dan Abu Kabsyah. Hamzah, Zaid ibn Haritha dan Abu Kabsyah. Ini bergantian satu unta, itu tiga orang sahabat bergantian naik satu dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk apa? Memutuskan semua apa ini kalau ada ini lonceng, lonceng. Nah, Rasulullah SAW menyuruh untuk memutuskan semua lonceng yang ada di leher-leher unta, memutuskan semua lonceng jaras yang ada di leher-leher unta. Ulama khilaf tentang masalah ini. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Memutus lonceng-lonceng yang ada di leher-leher unta. Tapi wallah alam pendapat yang lebih rajih mengatakan ditakutkan lonceng-lonceng tersebut termasuk tamimah, termasuk jimat. Ditakutkan lonceng-lonceng tersebut termasuk tamimah, jimat, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memutusnya semua. Maka kemudian dicopotin semua lonceng-lonceng ada di leher-leher unta. Karena kita tahu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan apa? Jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Allah Azza wa Jalla akan lepas perlindungan Allah kepada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Dan ada satu pasukan, bukan satu pasukan ya, cuma satu orang dari sahabat yang naik kuda. Jadi yang lainnya tadi karena bergantian satu dengan yang lain, tiga orang, satu unta. Hanya satu orang dari pasukan kaum muslimin yang pakai unta, yaitu Al-Miqdad ibn Aswad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Hanya satu orang ini saja nih di perang Badar yang naik unta, masya Allah. Yang naik kuda, afwan. Yang naik kuda. Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama ikhwan, kemenangan dari kaum muslimin bukan dari jumlah banyaknya manusia, jumlahnya pasukan. Kemenangan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum muslimin bukan dari persenjataan yang hebat dan seterusnya. Tapi kemenangan kaum muslimin Allah Azza wa Jalla berikan dari apa? Dari tauhid kaum muslimin. Dari ketawakalan kaum muslimin, dari akidah yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-123, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah, fattaqullaha la'alakum tashkurun." Dan sungguh kami telah memberikan kemenangan, menangkan kalian pada perang Badar tersebut. Wa antum adhillah, pada saat itu kalian lemah kata Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan apa? Kemenangan pada saat itu. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kemenangan itu didapat bukan dari apa? Banyaknya jumlah pasukan, hebatnya persenjataan, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan-pasukan yang kecil sedikit mengalahkan pasukan yang besar biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Salah satunya perang Badar yang sangat luar biasa ini, masya Allah. Nah, ketika di tengah jalan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasukan. Jalan nih. Ini masih niatnya masih apa ya, kawan? Niatnya masih menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, jumlahnya 30-40 orang. Betul ya? Dan Rasulullah SAW jumlahnya 300 lebih. Udah luar biasa, 10 kali lipat ya. Betul. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasukan. Subhanallah. Pasukan yang masih kecil, belum sampai balik, disuruh pulang oleh Nabi SAW. Ini lihat nih bagaimana hebatnya sahabat ya. Di antara yang disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Usama ibn Zaid. Usama suruh pulang, pulang Usama. Kau bahasa sekarang kita belum cukup umur. Kemudian Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar suruh pulang, bayangkan. Al-Bara ibn Azib, Rafi ibn Khadij, Usaid ibn Zuhair, Zaid ibn Arqam, Zaid ibn Thabit, radhiyallahu anhum. Mereka semua suruh pulang oleh Nabi. Pulang semuanya. Kalian apa? Kalian masih kecil, belum boleh untuk perang. Ada satu kisah yang sangat luar biasa.
dari Umair bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas gitu, bersama seorang yang jago memanah, Masya Allah. Adiknya namanya Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Umair bin Abi Waqqas disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasukan, Umair bin Abi Waqqas kata saat kata kakaknya ini, aku melihat adikku di belakang ngumpet-ngumpet. Paham? Di belakang aku melihat adikku ngapain ini, subhanallah, ngumpet-ngumpet. Sini, ke sini, sini, ke sini, ke sini. Ditanya, ada apa engkau? Malah kayak akhi, ada apa engkau wahai saudaraku? Inni akhafu an yarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayastasghirani fayuraddani. Aku takut Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatku sehingga menganggapku masih kecil kemudian menyuruh aku pulang. Ya Allah. Ya, ini mau perang nih, Ikhwan. Perang nih. Bukan perang main game nih. Anak-anak kita subhanallah perangnya main game. Mau perang, bayangkan. Disuruh pulang nangis. Dan ternyata benar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, maka Umar disuruh pulang. Umar disuruh apa? Disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menangislah Umar bin Abi Waqqas. Nangis, bayangkan nggak boleh ikut jihad, nangis. Allahu Akbar. Dan pada saat itu umurnya 16 tahun. 16 tahun, lagi ngapain kita 16 tahun ya kawan? Lagi ngapain kita 16 tahun? 16 tahun, bayangkan subhanallah. Maka kemudian tiba-tiba Pak, saat bin Abi Waqqas membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya adiknya ini bisa ikut. Hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk ikut. Sampai disebutkan dalam riwayat apa? Saat Ibn Abi Waqqas mengikatkan pedang di pinggang Umar bin Abi Waqqas supaya kencang pinggangnya. Supaya apa, pedangnya itu kencang di pinggangnya. Karena masih kecil 16 tahun, subhanallah. Tapi semangat jihad luar biasa, Masya Allah. Coba tuh bayangkan bagaimana pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ini luar biasa benar-benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan apa, khairun nas, benar-benar manusia terbaik, orang-orang yang hati mereka ada di surga Allah, ada di akhirat, walaupun jasad mereka ada di dunia. Sahabat radhiyallahu anhum jami'. Bayangkan, diikatkan oleh kakaknya Sa'ad bin Abi Waqqas karena masih kecil, nggak bisa ngikat sendiri, sampai apa, merosot itu pedang yang ada di pinggangnya tersebut. Dan Allah takdirkan ternyata Umair bin Abi Waqqas syahid pada perang Badar. Syahid pada perang Badar. Allahu akbar. Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di kisah yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan. Rasulullah SAW membagi pasukan. Al-liwa al-a'zam, bendera yang paling utama diberikan kepada siapa? Mus'ab ibn Umair. Ini keistimewaan tersendiri bagi seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Di situ padahal masih ada Abu Bakar, Umar, betul ya? Tapi yang diberikan Mus'ab ibn Umair. Kenapa? Salah satu sebab kata para ulama, Mus'ab ibn Umair adalah dai pertama yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dan luar biasa berhasil. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, cahaya Islam itu sudah menerangi kota-kota Madinah, bahkan memasuki hampir semua rumah dari kota Madinah. Dai-nya adalah siapa? Mus'ab bin Umair. Allahu Akbar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan tersendiri bagi Mus'ab bin Umair. Diberikan al-liwa al-a'zam, perang apa? Panji perang yang pertama, panji perang utama. Dikasih sama Mus'ab bin Umair. Ketuanya jelas Rasulullah SAW tetap ketuanya, panglima perangnya. Tapi bendera utamanya dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian pasukan dibagi dua, pasukan Muhajirin dan pasukan Ansar. Pasukan Muhajirin dikasih benderanya kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib. Pasukan Ansar diberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa, sahabat yang luar biasa, keistimewaan luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi sayap kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam. Sayap kiri dipimpin oleh Al-Miqdad bin Amr. Al-Miqdad ibn Amr. Kemudian di belakang ada Qais bin Abi Sa'sa'ah. Dan pemimpin utama jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma innahum hufatun fahmilhum. Ya Allah, mereka semua adalah
orang yang apa? Hufatun, nggak punya alas kaki. Nggak punya alas kaki, bayangkan miskin sahabatnya. Nggak beralas kaki, bayangkan. Fahmilhum. Maka berikan kendaraan kepada mereka, wahai Allah. Allahumma innahum uratun faksuhum. Ya Allah, mereka sebagian mereka ada yang nggak pakai pakaian. Ya Allah, lihat para sahabat. Ada yang bajunya robek-robek dan seterusnya. Berikan pakaian kepada mereka, wahai ya Allah. Allahumma innahum jia'un fa ashbi'hum. Ya Allah, sebagian mereka dalam keadaan lapar. Mereka banyak yang lapar. Kenyangkanlah mereka, ya Allah. Dalam berdoa luar biasa. Dan di sini di antara apa, kemenangan yang sangat luar biasa ini apa tentang masalah ini luar biasa, masya Allah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika perang Badar itu kan bulan Ramadan, betul ya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk apa? Para sahabat yang tidak kuat itu untuk bisa boleh berbuka, silahkan. Rasulullah menimbang tentang maslahat dan madarat. Maka para sahabat sebagian mereka ada yang berbuka, sebagian mereka ada yang puasa. Dan ini tidak ada yang mencela satu dengan yang lain. Dilihat kemampuan diri masing-masing. Oh, saya nggak bisa nih. Kalau saya perang, saya juga puasa, nggak akan pernah kuat ini. Akhirnya memadaratkan bagi kaum muslimin. Saya buka. Ada sebagian sahabat nggak ada masalah. Saya mau puasa, mau nggak ada urusan, nggak ada masalah. Saya puasa aja. Di sebagian sahabat ada yang berbuka puasa ketika Ramadan, ada yang tetap berpuasa. Dan dua-duanya nggak dicela oleh Nabi SAW. Dan sahabat yang berpuasa nggak ada masalah karena Rasulullah SAW nggak kemudian apa? Tidak memaksa, tidak menyuruh memerintahkan mereka untuk harus berbuka, enggak. Tapi Rasul memberikan pilihan pada hakikatnya. Rasul menyuruh untuk berbuka bagi orang yang apa? Tidak kuat tidak kuat untuk puasa, maka silakan berbuka. Maka sebagian mereka faminna shaim wa minnal muftir. Sebagian dari kami ada yang puasa, sebagian dari kami ada yang berbuka. Dan tidak ada satupun yang mencela satu dengan yang lain. Yang puasa mencela sahabat yang nggak puasa mencela yang puasa, nggak ada sama sekali. Ini yang penting nih, kawan. Memikirkan diri kita, sudah nggak usah sibukkan dengan orang lain, tapi sibukkan dengan diri kita masing-masing. Ada satu apa kejadian yang luar biasa, masya Allah, ketika terjadinya, dan ini menunjukkan di antara bahwa sebagian sahabat ada yang puasa. Ini nanti sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini tentang masalah puasanya nih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Badar, ini perang sudah berkecambuk nih. Kita lompat sedikit, cerita ini luar biasa. Rasul menyebutkan, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Bangunlah kalian, berdirilah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Satu orang sahabat yang bernama Umair ibn Humam al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, jannatun arduha as-samawati wal ard." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga itu seluas langit dan bumi? Naam, kata Rasulullah. Iya. Sahabat ini mengatakan, "Bakhin, bakhin." Luar biasa, luar biasa. Kharajat tamarat min qaranihi. Kemudian dia mengeluarkan beberapa butir kurma. Kemudian ketika dia ingin memakannya, kemudian dia mengatakan apa? Kalau aku ingin menghabiskan beberapa butir kurma ini, terlalu lama untuk aku bisa dapatkan surga. Dia kemudian lempar kurma tersebut, dia masuk ke medan jihad, dan Allah takdirkan mati di medan jihad tersebut. Dan perang tersebut dari perang Badar. Syahid bahasan kita bahwa sebagian mereka ada yang puasa maksudnya. Tapi ini kisah yang luar biasa, Masya Allah ya. Ketika Rasul memotivasi para sahabat, bangunlah kalian wahai para sahabat. Untuk apa? Menyongsong surga yang seluas langit dan bumi. Satu sahabat yang bernama Umair ibn Humam al-Ansari, "Ya Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi?" "Benar Rasulullah." "Betul." Bakhin, subhanallah. Luar biasa. Dikeluarkan kurmanya, dia buang ternyata. Dia maju medan jihad, mati syahid di medan perang. Allahu Akbar. Subhanallahirrahim. Allahu Akbar. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa dari sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ada pada saat itu, ada satu orang yang mau ikut di pasukan kaum muslimin, tapi dia masih musyrik. Tapi orang ini dikenal orang yang sangat jagoan. Orang yang kalau berperang, wah, terkenal orang ini. Tapi masih musyrik. Orang ini ingin ikut kepada pasukan Nabi SAW. Niat awalnya untuk dapatkan ghanimah. Dapatkan apa? Harta rampasan perang. Orang ini datang kepada Nabi SAW.
kemudian apa di satu tempat, kemudian mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau aku ikut dengan dirimu, nanti kita bisa bagi ghanimah. Aku ingin dapatkan harta rampasan perang. Rasul menawarkan Islam kepadanya. Tu'minu billahi wa rasuli. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pulang kau. Falan asta'ina bi musyrik. Kami tidak minta bantuan pada orang musyrik. Bayangkan subhanallah ya. Pulang kau, tegasnya Nabi SAW. Kemudian berjalan lagi Rasulullah. Jalan. Ketika jalan, orang ini datang. Ya Muhammad, bagaimana kalau aku ikut dengan dirimu? Aku ikut dengan dirimu. Aku ingin dapatkan harta rampasan perang. Tu'minu billahi wa rasuli. Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya enggak? Lah, aku nggak beriman. Tapi aku ingin dapatkan harta rampasan perang. Apa kata Nabi? Farji'. Balik engkau. Pulang kau. Falan asta'ina bi musyrik. Kami nggak minta pertolongan kepada orang musyrik. Ketiga kalinya. Sudah jalan lagi Nabi SAW di satu tempat namanya Baida. Datang lagi orang ini ketiga kalinya berarti. Ya Muhammad, bagaimana aku ikut perang dengan dirimu? Jadi kalian nih, aku ingin dapatkan harta rampasan perang. Tu'minu billahi wa rasulih. Subhanallah. Maka engkau ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya? Naam. Dan tadi mau beriman. Lihat. Terkadang ikhwan ya, subhanallah. Ada seseorang nggak dapat hidayah. Sampai satu titik yang ternyata Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Maka kemudian apa ketika orang itu mengatakan, naam, taib, fantalik. Silakan ikut kalau gitu. Silakan ikut. Dan ternyata disebutkan dalam riwayat bahwa orang ini ketika ikut perang Badar, ternyata meninggal dalam perang. Mati syahid di perang Badar. Bayangkan, subhanallah, masuk Islam, mati syahid di perang Badar. Allahu Akbar. Kisah-kisah seperti ini luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sudah, pasukan kaum muslimin jalan. Sekarang bagaimana keadaan Abu Sufyan dengan 30 atau 40 orang tadi itu? Kita masuk Abu Sufyan nih. Disebutkan Abu Sufyan ternyata juga apa? Juga mencari mata-mata atau menyebar mata-mata. Mencari informasi. Dia orang yang cerdas Abu Sufyan ini, subhanallah. Dan dia tahu, subhanallah, bahwa apa? Dia dari Syam ke Mekah itu lewat apa? Teritorial Madinah, itu dekat dengan kota Madinah. Maka Abu Sufyan ketika kembali dari Syam dengan kafilah dagangnya, kemudian dia bertanya-tanya, bagaimana dengan Muhammad? Apakah Muhammad keluar dari Madinah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dia mencari informasi tersebut, dia bertanya-tanya kepada setiap rombongan kafilah yang dijumpainya. Setiap ada rombongan kafilah ditanya. Sampai kemudian apa? Dia mendengar berita bahwa salah satu rombongan mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengerahkan sahabat-sahabatnya untuk menghadang kafilah dagangnya. Dapat berita nih. Subhanallah. Bocor berarti betul ya. Maka apa yang dilakukan? Maka Abu Sufyan mengirim Dhamdham ibn Amr, namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Dhamdham bin Amr al-Ghifari ini orang yang cepat luar biasa. Dia menyuruh Dhamdham bin Amr al-Ghifari untuk naik kuda, kemudian apa? Ke Mekah, kemudian mengabarkan kepada orang-orang Mekah apa yang terjadi. Maka diutuslah Dhamdham. Berlari cepat dengan kudanya, luar biasa Dhamdham. Maka kemudian ketika sampai di kota Mekah, Dhamdham kemudian apa? Di antara kebiasaan orang jahiliyah terdahulu nih. Dia berteriak dengan kencang, kemudian merobek bajunya, kemudian menaruh untanya atau kudanya, kemudian dia potong hidung untanya. Dia mengatakan unta, dia mengatakan kuda. Dipotong. Ini di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu ingin mengabarkan sesuatu yang berbahaya nih. Dia robek bajunya, dia berteriak dengan kencang di tengah-tengah kota Mekah. Kemudian dia potong apa? Hidung dari kendaraannya tersebut. Kemudian dia berteriak kepada Ahlu Makkah, Ahla Makkah. Wahai Ahla Makkah. Wahai Ahla Makkah. Ya ma'syara Quraisy, wahai ma'syara Quraisy. Al-latimah, al-latimah. Onta kalian. Tadi onta mereka berapa? 1.000 onta. 50.000 dinar, bayangkan. Amwalukum ma'abi Sufyan qad arada laha Muhammadun fi ashabihi.
Harta kalian bersama Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. La ara an tudrikuha al-ghauth al-ghauth. Dan aku tidak melihat kecuali kalian harus apa? Menolong itu, pertolongan. Dia teriak luar biasa di tengah-tengah kota Mekah sampai dia dengan cepat luar biasa kota Mekah sampai kemudian apa? Dia melakukan tadi itu. Dia potong apa? Hidung dari untanya, kemudian dia masuk, dia buka dadanya, dia robek dan seterusnya dia berteriak. Subhanallah ikhwan, sebelum kejadian ini nih, sebelum kejadian Damdam ini nih, bibi Nabi SAW yang bernama Atikah. Bibi Nabi SAW yang bernama apa? Yang bernama Atikah. Ini menarik. Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat 3 hari sebelum kedatangan Damdam di kota Makkah, Atikah binti Abdul Muttalib bermimpi. Nah, disebut ru'yah Atikah dalam ulama-ulama sirah ini. 3 hari sebelum kedatangan Damdam di kota Makkah ini, Atikah binti Abdul Muttalib bermimpi melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dirinya. Dia melihat sesuatu dalam mimpinya yang sangat mengejutkan dirinya. Ketika dia bermimpi seperti itu, ia menemui Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, saudaranya. Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian berkata, wahai saudaraku, demi Allah, tadi malam aku bermimpi melihat sesuatu yang sangat menakutkan diriku, mengejutkan diriku. Aku khawatir kaummu akan tertimpa keburukan dan musibah. Maka rahasiakan mimpi yang aku akan ceritakan kepadamu. Jadi suruh rahasiakan nih. Maka Al-Abbas bertanya, apa yang engkau mimpikan wahai Atikah? Engkau mimpi apa maksudnya sampai engkau ketakutan seperti ini? Maka Atikah mengatakan kepada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib pada saat itu masih kafir ya, nanti masuk Islam. Apa kata Atikah? Ra'aitu rakiban aqbala ala ba'irin lahu hatta waqafa bil abtah. Kata Atikah, aku melihat seorang pria yang datang dengan menunggang unta lalu berhenti di abtah. Berhenti di abtah. Thumma sarakha bi'a'la sawti, kemudian berteriak dengan suara yang kencang. Alanfiru ya ala ghudrin lima sari'ikum fi thalath. Bersiagalah kalian menghadapi pertempuran wahai kaum dalam 3 hari ini. Persis seperti yang Damdam lakukan ini, subhanallah. Bersiaplah kalian untuk menghadapi pertempuran wahai kaum musyrikin Quraisy dalam 3 hari ini. Kemudian kata Atikah apa? Fa'aran nas ijtama'u ilaihi, dan aku melihat manusia berkumpul padanya. Thumma dakhala al-masjid wan nas yattabi'unah. Kemudian dia masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram maksudnya. Kemudian apa? Sementara orang-orang mengikutinya. Ketika mereka mengerumuninya, tiba-tiba untanya berdiri di atas punggung Ka'bah dan menyerukan seperti seruan tadi. Bersiagalah kalian menghadapi pertempuran wahai kaum dalam 3 hari ini. Kemudian unta itu berdiri di atas puncak gunung Abi Qubais, salah satu gunung di kota Makkah, gunung Abi Qubais, gunung Qaytu'an, dan seterusnya. Dan berseru seperti itu pula. Kemudian ia meraih sebongkah batu besar lalu melemparkan ke bawah. Sampai di bawah batu itu terpecah belah, sehingga tidak ada satupun rumah di Mekah melainkan terkena dengan serpihan batu tersebut. Musibah nih maksudnya. Ketika di atas itu tuh, dia ngambil sebuah batu besar, dilemparkan, kemudian ketika ke bawah, maka terpecahlah batu tersebut, serpian-serpian batu itu semua mengenai rumah di kota Mekah. Maksudnya apa? Semua orang di kota Mekah ini akan berduka nanti di subhanallah. Mereka akan kalah nanti di perang Badar. Maka Al-Abbas mengatakan, demi Allah, ini mimpi yang benar. Ini Abbas nih, subhanallah. Rahasiakanlah mimpi itu, jangan ceritakan kepada siapapun. Maka Al-Abbas ibn Abdul Muttalib pergi menemui Al-Walid ibn Utbah bin Rabi'ah. Al-Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah, salah satu temannya nih, kafir Quraisy nih, yang mati nanti di perang apa? Di perang Badar. Al-Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah. Al-Abbas menceritakan mimpi itu kepadanya dan memintanya supaya merahasiakannya. Lalu Al-Walid ternyata apa? Menceritakan kepada ayahnya, itu Utbah bin Rabi'ah. Udah kalau udah kayak gini udah pasti menyebar sudah, betul ya? Makanya syair mengatakan apa? Tidaklah ada berita yang keluar dari 2 orang kecuali pasti akan menyebar. Sebagian orang mengatakan tidaklah ada berita yang keluar dari 2
syafatain, dua bibir ini kecuali pasti akan menyebar. Jadi apa? Atikah nyuruh kepada Abbas untuk merahasiakan, Abbas juga menyuruh Atikah untuk merahasiakan, tapi Abbas cerita kepada Al-Walid. Al-Walid cerita kemudian kepada ayahnya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah bercerita lagi, padahal semuanya mengatakan rahasiakan ya, rahasiakan ya. Maka cerita itu menyebarlah ke seantero kota Mekah, luar biasa, menjadi buah bibir di pembicaraan kaum kaum musyrikin Quraisy. Disebutkan, ikhwan, Al-Abbas bercerita, suatu ketika aku hendak melakukan tawaf, kata Al-Abbas. Sementara Abu Jahal, Amr bin Hisham, bersama sejumlah orang Quraisy sedang duduk-duduk membicarakan perihal mimpi Atikah nih. Jadi ternyata sudah menyebar nih. Ketika melihatku, Abu Jahal berkata, wahai Abu Fadl. Abu Fadl di antara kunyah dari Al-Abbas ibn Abu Talib. Wahai Abu Fadl, kemarilah engkau. Setelah engkau selesai tawaf, kemari nih, kata Abu Jahal nih, bosnya Quraisy, naudzubillah, akan mati nanti di perang Badar. Selesai tawaf, maka aku pun mendatangi mereka dan duduk bersama mereka. Abu Jahal berkata, wahai Bani Abdul Muttalib, kapankah terjadi peristiwa itu? Peristiwa apa, kata Al-Abbas? Kapan terjadi tuh peristiwa itu? Peristiwa apa? Mimpi yang dilihat oleh Atikah, kata Abu Jahal. Apa yang dilihat olehnya? Ia berkata, wahai Bani Abdul Muttalib, tidak adakah kaum laki-laki yang melihat mimpi seperti itu hingga kaum wanita kalian yang melihatnya? Atikah melihat dalam mimpi. Katanya, bersiap siagalah dalam 3 hari ini. Kami tunggu dalam 3 hari ini. Jika benar apa katanya, berarti peristiwa itu benar-benar akan terjadi. Jika dalam 3 hari ini tidak terjadi sesuatu, maka kami akan mencap kalian nih, Bani Abdul Muttalib, sebagai apa? Pembohong besar di tanah Arab ini. Subhanallah. Jadi apa, siapa Abu Jahal mengatakan kepada siapa? Kepada Al-Abbas. Al-Abbas dari Bani Hashim kan? Bani Abdul Muttalib. Kalau 3 hari nggak terjadi apa-apa nih, kami akan mencap kalian nih Bani Abdul Muttalib pembohong besar. Mimpi, hanya mimpi nggak benar kali itu. Subhanallah. Kata Al-Abbas apa? Demi Allah itu bukan masalah bagi diriku. Aku pun tidak mempercayai, kata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Aku menyanggah kalau Atika melihat sesuatu dalam mimpinya. Kemudian kami pun berpisah. Petang harinya, seluruh kaum wanita Bani Abdul Muttalib mendatangiku. Kemudian berkata, mengapa engkau biarkan si fasik itu melecehkan kaum laki-laki kita? Jadi, apa? Dari Bani Hashim marah nih kepada ini. Kenapa engkau biarkan kaum laki-laki kita melecehkan kita nih? Kemudian dia juga melecehkan kaum wanita yang sedang engkau mendengarnya. Tapi engkau nggak melakukan apapun. Apa kata Al-Abbas? Aku menjawab, demi Allah, hal itu telah aku lakukan. Aku katakan kepadanya bahwa itu bukan masalah besar bagi diriku. Demi Allah, aku akan menantang dan ia akan mengulangi jika ia mengulangi ucapannya, maka aku pasti akan membantahnya. Pada hari ketiga setelah mimpi Atikah, aku pun berangkat. Kata Al-Abbas nih, aku pun berangkat dengan perasaan marah. Maka kemudian apa? Di pintu masjid, keluar masjid, tiba-tiba tergesa-gesa. Ada apa gerangan? Ternyata tadi Dhamdham ibn Amr al-Ghifari datang. Persis, subhanallah, 3 hari. Ini saya potong-potongnya karena panjang asli riwayat ini, subhanallah. Dhamdham ibn Amr al-Ghifari datang dengan kemudian membawa cerita seperti tadi, subhanallah. Sampai sini dulu ikhwan, masih panjang luar biasa cerita tentang perang Badar ini, Masya Allah. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan ceritakan tentang masalah ini. Sampai mimpi dari Atikah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita nggak ada tanya jawab, mudah-mudahan semua masuk ke dalam lagi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi desa dan antum sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu jaga diri kita semua dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Ini baru sebagian dari kisah perang Badar yang sangat luar biasa panjangnya, Masya Allah. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan ceritakan dari kisah perang Badar ini dan menunjukkan bagaimana luar biasanya Yaumul Furqan ini, hari pembeda ini nih. Itu perang Badar ini sangat luar biasa, Masya Allah, di sejarah dari kaum muslimin yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana istimewanya perang Badar ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu berkahi pertemuan kita.
Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syaratul mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika. Cek. Mana Tadi izin live ya? terputus sedikit Ustaz. Baik, jazakallah Ini khairan terputus. Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Tadi terputus sedikit, tapi sudah di penutupan. Tapi kami sudah mendengar tadi penutupannya sedikit. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Antum sudah sempatkan di tengah-tengah kegiatan Antum. Semoga ilmunya berkah, semoga kami dapat mengambil pelajaran. Dan insya Allah ketemu lagi di kesempatan mendatang Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan. Sedikit pengingat dari kami, teman-teman sekalian, insya Allah dengan bekerja sama dengan Euro Muslim Amsterdam dan Muslim Rur, Jerman Mengaji akan mengadakan kajian offline bersama Ustadz Abdullah Roy, insya Allah diadakan di Duisburg, kota di NRW di Jerman pada tanggal 30 Desember. Kami mengundang jamaah sekalian yang memiliki waktu dan kesempatan untuk datang offline untuk berjumpa, bertatap muka di sana insya Allah. Dan daurah bersama Ustadz Abdullah Roy juga akan diadakan di Amsterdam bersama Euro Muslim dari tanggal 21 sampai 26 Desember. Bagi yang memiliki waktu dan kesempatan, insya Allah bisa bergabung dengan daurah beliau. Baik, jazakallah khairan Ustadz Ahmad Bazir. Semoga Allah jaga antum, jaga keluarga antum. Kami juga undur diri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.